Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sikiramdini, Prodi PGMI kelas B semester 6. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan dalam video kali ini yaitu tentang revisi RPP lama dan RPP baru, atau biasa kita sebut dengan RPP 1 lembar atau dengan KTSP. Nah, selanjutnya saya akan membawakan juga video pembelajaran PJOK kelas 4 SD dengan materi variasi gerak dasar jalan, atau biasa disebut juga dengan atletik. Oke, untuk mengefisienkan waktu, bisa simak video berikut ini. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan merevisi RPP lama dan RPP baru, atau biasa disebut dengan RPP 1 lembar. Nah, sebelum kita mengetahui apa perbedaan dari keduanya atau kelebihan dan kekurangan dari keduanya, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari RPP itu sendiri. Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ya, adapun perbedaan RPP yang lama dengan RPP yang baru. RPP lama yang pertama, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Sedangkan RPP baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan menggunakan serta mengembangkan format RPP. Nah, perbedaan yang kedua, RPP lama memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci, atau satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Sedangkan RPP baru 3 komponen inti. Nah, komponen lain bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri, atau biasa 1 halaman saja cukup. Nah, perbedaan yang ketiga, RPP lama dengan RPP baru. RPP lama, penulisan RPP memerlukan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk persiapan dan evaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan RPP baru, penulisan RPP baru dituliskan secara efisien dan efektif, sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ya, adapun kelebihan dan kekurangan RPP baru dan RPP lama yaitu yang pertama, kelebihan RPP 1 lembar. Nah, kelebihan RPP baru atau LPP 1 lembar ini dapat membebaskan guru dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan, sehingga guru mempunyai waktu lebih untuk memaksimalkannya dalam bentuk aplikasi proses pelaksanaan dalam kelas yang lebih maksimal. Sedangkan kekurangan RPP baru atau RPP 1 lembar dikhawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Karena masing-masing guru mungkin memiliki format yang berbeda-beda, sehingga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau juga pihak-pihak lain merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format RPP guru yang berbeda-beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan Bu Guru juga di sini dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang atletik, yaitu variasi gerak dasar jalan. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan materi atletik ini akan Bu Guru sampaikan seperti biasa. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan gerak dasar jalan ini, anak-anak tentu sering kali atau bahkan setiap hari melakukan aktivitas ini. Nah, tahukah anak-anak, berkaitan dengan gerak dasar jalan ini ada beberapa variasi yang perlu anak-anak ketahui, khususnya kelas 4 ini. Nah, sebelum itu anak-anak harus menyimak dulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar jalan dengan benar. Nah, setelah menyimak video pembelajaran ini, nah tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak harus mampu mempraktekkan variasi gerak dasar jalan dengan benar. Jadi, pastikan anak-anak menyimak baik-baik materi yang Bu Guru sampaikan ini. Nah, agar nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, seperti anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Yes. Baik, kita mulai. Untuk variasi gerak dasar jalan berdasarkan arah. Anak-anak, apakah ada yang sudah tahu variasi gerak jalan berdasarkan arah apa saja? Nah, yang pertama yaitu jalan maju mundur. Nah, seperti yang anak-anak bisa lihat, contoh di sini, seorang anak akan melakukan gerak jalan maju dan mundur. Nah, kemudian anak tersebut akan berjalan mundur. Nah, seperti itu anak-anak untuk variasi gerak dasar berjalan berdasarkan arah yang pertama, yaitu maju dan mundur. Yang berikut adalah untuk langkah samping. Jadi anak-anak bisa melakukannya ke samping seperti pada contoh yang ada di sini. Ini mengadakan ke samping kanan, kemudian ke samping kiri, ya lalu kanan lagi, ya seperti itu. Nah, ini untuk yang kedua. Selanjutnya untuk jalan berbelok-belok. Yang dimasukkan dengan berbelok ini yaitu adalah anak-anak melakukan gerak jalan ini dengan berbelok arah atau berbelok-belok. Tentu anak-anak memerlukan sebuah halangan atau sebuah rintangan yang perlu anak-anak lewati. Jadi Bu Guru berikan contoh menggunakan kerucut. Anak-anak nanti bisa menggunakan benda lain seperti sepatu atau kayu atau lain sebagainya sebagai tanda anak-anak untuk berjalan berbelok-belok. Nah, anak-anak bisa lihat contoh di sini, berjalan seperti biasa lalu berusaha melewati rintangan dengan berbelok-belok.
Begitu anak-anak. Nah, jadi ini ada beberapa jenis variasi berdasarkan arahnya. Nah, anak-anak sampai di sini cukup paham? Baik, jika sudah paham, Bu Guru akan lanjutkan variasi gerak dasar jalan. Sekarang berdasarkan langkah. Nah, apa saja variasinya? Yang pertama adalah langkah biasa. Anak-anak bisa lihat contoh berikut ini. Ya, cara melakukan berjalan dengan langkah biasa. Tentu anak-anak bersiap ya untuk berjalan dengan pandangan senantiasa bertuju ke depan, lalu badan tegak. Lalu anak-anak perlu ketahui bahwa yang diayunkan kaki kiri, maka tangan kanan yang diayunkan. Begitu sebaliknya, ketika tangan kanan yang diayunkan, maka kaki kiri yang maju. Nah, ketika tangan kiri diayun, maka kaki kanan yang maju. Jadi antara kaki dan tangan saling terbalik atau berkebalikan. Nah, anak-anak setelah itu anak-anak juga bisa melakukan langkah dengan mundur. Caranya hampir sama, hanya arahnya saja yang menuju ke belakang. Selanjutnya anak-anak adalah untuk langkah tegak. Apakah anak-anak pernah melihat gerak jalan yang dipraktikkan oleh pasukan penggerak bendera? Nah, mereka itu menggunakan langkah tegak. Anak-anak juga bisa melihat contoh di sini. Jadi, anak-anak bisa mengayunkan tangan sampai lurus ke depan, kemudian sambil menghentakkan kaki ke lantai. Ya, seperti berjalan biasa. Bedanya, ayunan tangan lurus sampai ke depan. Itu anak-anak bisa melihat contohnya lagi di sini. Ya, siap, maju, jalan. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah ada gambaran sampai sini? Bagus. Nah, selanjutnya anak-anak adalah untuk langkah rapat. Langkah rapat ini adalah melangkah seperti biasa, hanya kakinya antara kaki kanan dan kaki kiri jaraknya rapat atau langkah pendek saja. Itu anak-anak mudah bukan? Ya, anak-anak juga bisa sambil mundur langkah rapat. Nah, langkahnya jangan terlalu panjang. Untuk variasi gerak jalan berdasarkan langkah yang ketiga, masih ada satu lagi ya anak-anak, yaitu langkah cepat. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak bersiap lalu melangkah dengan cepat. Usahakan langkahnya ini segera berpindah dan lebih cepat, tetapi tidak berlari. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk variasi gerak dasar jalan, baik berdasarkan arah maupun berdasarkan langkah. Sampai di sini anak-anak pasti sudah paham. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada ibu guru. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas. Nah, adapun tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan apa saja variasi gerak dasar jalan seperti yang anak-anak pelajari hari ini. Yang kedua, coba lakukan variasi gerak dasar jalan sesuai dengan anak-anak yang pelajari tadi. Sangat mudah bukan tugasnya ya? Jangan lupa dikerja ya. Baik, selamat mengerjakan anak-anak sekalian, dan mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar.